Oke, kembali lagi ke channel Dilektum, channel yang membahas tentang ilustrasi. Dan kemarin ini aku iseng-iseng upload di Instastory itu buat bikin Q&A, dan ternyata ada banyak banget yang ngasih pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaannya itu juga bagus banget. Jadi aku pikir ya sekalian aja dijadiin video supaya siapa tahu kalian yang belum lihat bisa ngeliat, karena di Instastory kan itu cuma 24 jam. Ya karena banyak banget pertanyaannya, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Belajar apa selanjutnya di channel YouTube-nya Mas? Kalau yang dimaksud itu tutorial sih, sebenarnya aku mau lanjutin tutorial yang bikin perspektif dan juga itu dilanjut ke bikin background. Tapi memang itu ke pending sih gara-gara bulan-bulan kemarin lagi banyak kerjaan juga. Jadi baru mau dilanjut. Ya selain dari itu juga aku mau bikin gimana caranya proses pembuatan ilustrasi buku anak. Konten kritik dan saran yang kedua ada lagi, kapan Kak? Nungguin banget konten itu. Rencana sih 2 minggu lagi pasti ada. Jadi ditunggu aja ya. Tapi mungkin nggak akan sepanjang kemarin, jadi aku akan bagi per bagian supaya nggak kepanjangan juga. Oke, lanjut. Main Fiverr gak bang? Atau mungkin main situs freelance lainnya? Main Fiverr aku main, sama selain dari Fiverr itu ada Sketchmob. Sebenarnya ini aku udah pernah jawab di video tentang Q&A yang sebelumnya sih. Jadi kalau kalian mau tahu lebih detailnya bisa klik video yang ini. Next. Kak, tips membuat sketsa kasar pada konsep ilustrasi. Tips dari aku sih, pertama bikin aja kecil-kecil pakai pensil, nggak usah gede-gede, sekedar untuk melihat komposisinya aja. Nah kalau misalnya kalian udah mentok ngelihat komposisinya yang jelek, ya udah langsung ganti aja, karena itu kan masih sketsa kasar yang kecil dan itu nggak akan buang waktu lama. Ya mungkin nanti aku bakal bikin video juga yang lebih detail gimana tips membuat komposisi dan juga sketsa. Ditunggu aja ya. Kak, gimana sih cara bisa dapet inspirasi gambar bagus-bagus gitu? Pastinya sih lihat referensi ya. Kalian bisa liatin di Pinterest, atau enggak kalian bisa followin ilustrator-ilustrator yang bagus di Instagram. Aku sendiri juga masih banyak kok nge-follow ilustrator lain yang khususnya di Indonesia juga banyak. Gimana sih cara gampang buat ilustrasi karakter? Nyoba terus tapi hasil jadinya nggak proporsional. Sebenarnya aku udah pernah bikin juga tutorial karakter. Itu aku bagi jadi 3 bagian. Jadi buat kalian yang mau lihat bisa masuk ke playlistnya Dilektum. Di situ di tutorial ada tutorial gambar karakter. Di tutorial karakter desain yang aku kasih itu aku ngasih tahu bener-bener dari bentuk-bentuknya sederhana sih. Jadi ya semoga aja itu bisa membantu. Dan pastinya tetap perlu yang namanya latihan sih, nggak bisa sekali gambar langsung pengen jago gitu, nggak bisa. Nah ini pernyataan keduanya lucu, nyoba terus tapi hasil jadinya nggak proporsional. Sebenarnya gambar aku nggak ada yang proporsional karena aku bikinnya kan buat ilustrasi buku anak, jadi kadang kepalanya gede, dan itu pun nggak apa-apa kalau misalnya nggak proporsional. Nggak harus benar-benar proporsional, yang penting karakter itu bisa punya ciri khas. Pernah coba kuas sama kanvas bro? Ini kalau kuas sama kanvas asli pernah. Itu waktu SMP aku pernah les lukis, jadi pakai kuas terus pakai cat minyak. Terus pas kuliah DKV juga pernah sih pakai kuas, selain dari pakai cat minyak itu pakai cat poster atau cat air juga pernah nyoba. Cuma ya hasilnya nggak terlalu bagus sih. Lanjut. Gedean YouTube AdSense atau penghasilan dari luar AdSense? Saweria, sponsor dan lain-lain. Gedean mah dari project sih. Project buku anak itu lebih gede daripada YouTube AdSense aku yang sekarang. Dan sponsor belum pernah ada yang masuk juga. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau sponsorin, boleh, dengan senang hati. Oke, lanjut. Kok gambarnya pakai tablet apa? Aku pakai Wacom Cintiq 13 HD Pro. Nah aku beli waktu itu juga yang second. Jadi harga aslinya itu kan harusnya 13 juta. Cuma ini karena second jadi sekitar berapa ya? 9 juta kalau nggak salah. Lumayan sih. Dan aku pakai ini udah dari 2017. Sebelumnya pakai Wacom bambu yang jadul banget. Bagaimana tentang proses kreatif saat bikin ilustrasi buku anak Om? Waduh, saya dipanggil Om, belum punya anak saya.
proses kreatif ya, pertama kali pastinya aku mah biasanya nyari mood. Kalau nggak mood itu susah, jadi biasanya dengan cari moodnya lewat browsing YouTube ataupun dengerin podcast. Nah udah gitu biasanya aku kan dapat naskah dari penulis. Begitu dapat naskah itu aku selalu baca dulu dan ngebayangin detailnya itu kayak gimana, sampai aku bener-bener tahu karakter apa aja yang ada di dalamnya, terus kira-kira latar belakang dari ceritanya ada di mana, tempat, terus misalkan ada budaya atau enggak gitu. Nah dari situ aku survei, bukan survei ya, cari referensi sih yang kira-kira bisa nggambarin sesuai yang dari cerita itu. Contohnya waktu itu aku pernah bikin ilustrasi buku anak tentang Putri Tandampalik. Nah itu dari khas Sulawesi Selatan, kan di situ budayanya berbeda dengan yang di Jawa ataupun di kota-kota lainnya. Jadi di situ aku browsing nyari referensi istana di sana kayak gimana, lalu bajunya juga yang kayak gimana, terus pola-pola yang ada di sana itu pattern budayanya kayak gimana. Nah udah gitu baru masuk ke desain karakter sambil nge-layout juga, bikin sketsa layout. Nah kalau mentok-mentok ya aku biasanya cari referensi lagi buat komposisi dan lain-lainnya. Jadi tetap proses referensi itu buat aku sih penting banget, karena aku kurang kuat juga daya bayangnya, jadi perlu banyak melihat-lihat supaya ada inspirasi gitu dan bisa dikembangkan. Kalau bikin ilustrasi kayak Mas gitu harus pakai pen tab kah? Pakai mouse bagus gak kira-kira Mas? Ya nggak harus sih, cuma bakal capek banget dan sangat buang waktu kalau misalnya pakai mouse. Dulu aku pernah bikin ilustrasi digital painting pakai mouse dan itu ya makan waktu banget. Jadi lebih baik pakai pen tab sih, biar itu ngurangin waktu yang pertama. Dan yang kedua ada beberapa fitur yang cuma ada di pen tablet. Contohnya kayak pen pressure. Itu jadi kalau misalnya kita neken, nah itu nanti dia akan kayak pensil aja. Nah kalau pakai mouse kan nggak akan bisa kayak gitu. Kakak biasa bikin ilustrasi pakai berapa banyak jenis brush? Apa cuma satu aja? Rata-rata sih aku pakai 2-3 brush dalam satu ilustrasi. Sebenarnya aku juga punya stok lumayan banyak sih brushnya, tapi yang dipakai cuma 2-3 itu aja. Ya agak sayang sih ya. Tutorial cara membuat komposisi dong. Nah sebenarnya ada beberapa yang minta tutorial membuat komposisi ya, nanti akan dibuat, cuma mungkin nggak dalam waktu yang dekat. Kita lihat dulu aja nanti sebisanya kayak gimana, soalnya emang aku juga ngedit sendiri kan, ngerekam sendiri, terus belum ada kalau ada project di luar gitu, di luar dari YouTube. Jadi makanya mungkin agak lama menyiapkan tutorial, karena memang tutorial itu harus dibuat secara bener kan, kalau enggak nanti hasilnya nggak maksimal gitu. Subsnya udah berapa kok? Terakhir sih sekitar 14.900 ya, tapi nggak tahu nih, mungkin begitu video ini upload udah 15.000. Yeay, aku suka banget karyanya Kak, tahu Kakak dari YouTube. Kak kalau bikin konten tips dapat proyek ilustrasi bisa kah? Bisa. Nah ini nanti emang mau dibuat juga tentang bagaimana sih persiapan untuk menjadi freelancer, dan juga proses pembuatan buku anak itu kayak gimana. Nah itu yang lagi disiapin bahan-bahannya, jadi tunggu aja ya. Resolusi 2021 nggak kena covid, itu resolusiku tahun ini. Cara ngatur warna di laptop ke HP biar sama, gimana sih kok beda mulu? Memang layar laptop dan HP itu bisa beda, bahkan monitor dengan monitor yang lain pun berbeda, cintik dan monitor pun beda, jadi emang nggak bisa sama. Ya solusi paling gampang sih beli monitor atau beli HP yang warnanya sama, jadi itu nggak akan bisa berubah lagi. Tapi ujung-ujungnya kalaupun di print itu hasilnya juga bakal berbeda lagi. Cuma kita nggak perlu ngekhawatirin hal ini, karena yang penting itu gimana komposisi warnanya udah bagus. Kalau misalnya komposisi warnanya udah bagus, itu mau di layar manapun juga hasilnya tetap bakal maksimal. Gimana cara improve style gambar kita? Gimana cara improve style gambar kita kalau udah terbiasa sama style yang ada sekarang?
Sebenarnya punya style itu malah bagus ya. Jadi kita punya ciri khas. Kebanyakan orang malah pengen punya style sendiri gitu. Contohnya aku ini bisa dibilang nggak punya style yang konsisten dan berubah-ubah terus. Aku pengen banget punya tapi nggak bisa. Jadi ya mungkin kamu juga bisa sharing gimana caranya punya style yang sama. Kalau aku sih biasanya gara-gara banyak lihat referensi gitu, jadinya stylenya banyak yang berbeda-beda. Bahkan tiap tahun pun berubah gitu. Mau tanya Kak gimana cara cepat menguasai ilustrasi sama tips biar mood terus belajarnya? Hehe, latihan. Yaitu nggak akan bisa selain dari latihan. Terus cara cepatnya, ya pastinya liatin tutorial orang lain. Dengan melihat tutorial itu jadi kita tahu kesalahan gambar kita itu di mana, jadi kita nggak stuck. Tips biar mood terus belajarnya, banyakin dengar motivasi. Tapi biar bisa mood sih coba deh bikin target, misalkan 3 bulan ini mau bikin target apa. Dengan kamu punya target itu jadinya lebih semangat sih buat belajarnya dan bikin karya khususnya. Karena yang penting selain dari belajar itu ya berkaryanya. Kok kenapa Naruto meninggal? Aku nggak tahu, memang meninggal ya? Oh, kena spoiler. Aku nggak ngikutin Naruto. Lanjut. Kak, aku suka videonya, bikin kelas sharing juga dong, hehe. Aku bingung kalau bikin kelas sharing maksudnya kayak gimana ya? Soalnya kebanyakan kan aku ya sharing lewat video juga. Jadi ya kalau kalian mau sharing juga kalian bisa tulis di kolom komentar, terbuka banget kok. Aku biasanya suka bacain juga meskipun mungkin gak dibales, tapi aku baca. Apalagi kalau sharing biasanya aku baca banget sih. Kenapa kakak tertarik dengan ilustrasi anak? Gak tahu ya, aku dari dulu itu emang suka sama yang lucu-lucu, tertarik banget sama yang lucu-lucu. Ya mungkin agak aneh sih sebagai cowok, biasanya kan cowok tuh sukanya yang cool, yang keren gitu. Aku ini sukanya yang lucu-lucu. Jadi pas SMA juga waktu bikin gambar itu kebanyakan tentang kayak komedi, terus gaya gambarnya juga gaya gambar yang bulat-bulat. Ya emang udah diciptain dari sananya juga sih kayaknya. Tapi kalau misalnya alasan terjun di dunia ilustrasi buku anaknya itu karena sebenarnya aku keinget masa kecil yang sering banget baca buku cerita dan juga komik. Jadi masa kecil aku dipenuhin sama cerita-cerita, dan di situ aku ngerasa lewat cerita, lewat apa yang aku dapat waktu kecil itu bisa mengubah karakter. Nah, karena itu aku pengen ngebagiin juga untuk generasi selanjutnya, dan sebenarnya aku juga tahu bahwa di Indonesia itu kan literasinya sangat rendah. Jadi makanya dari situ aku pengen dengan ilustrasi aku ini bisa mendorong literasi Indonesia juga. Karena baca itu penting, karena itu berpengaruh banget sama pola pikirnya waktu udah gede nanti. Jadi ya itulah, menanamkan literasi dari kecil. Jadi aku ibaratnya di sini sebagai pendukung aja lewat ilustrasi. Gitu. Kak, gimana cara mencari inspirasi untuk membuat background untuk ilustrasi buku anak? Nah ini sih tadi udah sempet dibahas juga, balik lagi ke referensi. Banyak-banyakin lihat aja gitu. Kalau misalnya kita terbatas daya bayangnya, ya lebih baik kita membantu dengan melihat-lihat. Nah itu juga bisa belajar dari kita perhatiin sekitaran kita dan coba digambar untuk menjadi background. Ayam sama dinosaurus duluan mana? Kalau dari tulisannya sih duluan ayam ya. Bang, biasanya bikin buku anak mesti ada klien dulu atau inisiatif sendiri? Sekalian tutorialnya di YouTube ya bang. Itu apa maksudnya? Kalau misalnya aku selama ini sih masih dari klien. Tapi emang aku rencana buat bikin sendiri sih. Terkadang kita punya imajinasi yang luar biasa namun sulit dieksekusi. Selain latihan, apa ada solusi lain bang? Pengamatan sih menurut aku. Pengamatan itu penting. Jadi waktu kita ngelihat satu bentuk, ngelihat benda atau apapun itu, gimana kita bisa punya sudut pandang yang lain, yang
yang kira-kira bisa kita buat gambar yang berbeda, ataupun misalkan kita mau belajar dari orang lain, dari karya orang lain, pengamatan kita juga penting. Jadi misalkan bagaimana si orang itu membuat karyanya, teknik apa yang dipakai. Ya, jadi kayak gitu sih. Daya amat, pengamatan kita juga harus diasah. Koko bikin merch juga dong, kayak postcard dan DKK dan kawan-kawan gitu. Aku agak ragu sih kalau aku bikin merchandise, soalnya bukan fan art sih. Tapi coba deh, kalau kalian emang aku mau bikin merchandise, coba tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu aja apa memang banyak peminatnya. Kak, gimana workflow-nya Illustrator dari mulai dapat brief sampai penyelesaian karya? Tadi udah dijawab ya, nanti akan dibahas di video. Baru nemu di IG, suka. Anyway, pernah nulis buku ceritanya sendiri nggak? Kalau ada, share. Sayangnya buat sekarang ini belum ada, tapi emang udah ada ide sih. Cuma masih belum dibikin detailnya seperti apa. Lanjut. Bang, kapiten dalam lagu anak-anak itu apa ya? Seseorang yang punya pedang panjang dan kalau berjalan prok. Kak Tio dulu magang di mana? Atau ada info tempat magang basic ilustrasi, Kak? Wah, sayangnya dulu itu aku agak males bisa dibilang, jadi aku nyari yang deket aja. Waktu itu dosen ada yang nawarin buat magang, jadi aku magang di sana sih. Jadi aku nggak nyari tempat untuk magang di mana. Dan itu pun aku belajarnya di tempat magang itu tentang ilustrasi bikin game, card game gitulah. Sebenarnya kalau basic ilustrasi itu kayaknya harusnya dipelajarin sendiri atau di perkuliahan. Tempat magang kan biasa dilihat portofolionya juga ya. Ya aku agak bingung sih. Jadi aku nggak bisa ngejawab ini magangnya di mana. Magangnya di mana? Info magangnya di mana? Tempat magang basic ilustrasi di mana, aku nggak bisa jawab sih. Aku pengen buat buku ilustratornya Mas David. Boleh banget, ditunggu kerjasamanya. Ya, pertanyaannya udah habis. Jadi ya semoga kalian nonton sampai beres. Oke, segitu aja video kali ini, kayaknya udah kepanjangan juga. Dan kalau kalian yang masih ada pertanyaan, boleh tulis juga di kolom komentar. Nanti siapa tahu aku bisa jawab lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.